Halo Pak Amir. Halo, Selamat siang teman-teman semua. Hari ini hari Kamis tanggal Kamis Pon. Kamis Pon. Makanya saya pakai baju ini, baju gogrok, Kejawen. gagrak. Ayo Kejawen coba. gagrak ayo Jakarta. Saya kali ini dengan Pak Amir. Pak Amir ini mentor saya. Mentor dalam hal apa ya? Hal-hal yang baik. Baik itu ada ininya enggak? Artinya Tidak. Pak Amir juga satu daerah asal dengan saya. Pak Amir Kebumen, saya juga Kebumen. Bedanya kalau Pak Amir kan dekat dengan Kebumen, kalau saya jauh dari kota Kebumen. Ya Pak Amir ya. Desa. Sini Pak Amir. Daerah remote. Apa Kata wi? kalau dulunya itu. Apa tuh? Daerah yang susah jangkauannya, tidak Nanti wi. terjangkau. Apa wi? Puring kan di sini Puring. zaman itu Enggak kan- punya Pak Amir loh. Oh, saya kecamatan kota. Oh, kecamatan kota, Kebumen kota atau gimana? Kecamatan kota berarti disingkat kecakot. Nah, Kan ada lebihnya Pak Amir. Penjaga telepon kecamatan kota. Ini ngerasa terus kayak. wes pada drum. Tadi saya habis itu Pak Amir, saya barusan apa itu mendokumentasikan atau mungkin ya menayangkan siaran live di di channel IPKB Gunung Kidul dan IPKB Subo untuk acara radio tadi di Dak Sinarga begitu. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Saya sangat mengapresiasi dan sangat takjub ya, sangat mengacungi jempol, angkat topi dengan narsum yang dari Lurah Bendung Semin yang beliau itu mempresentasikan tentang lumbung Mataraman. Ada lumbung Mataraman yang di situ untuk wadah ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan, ya, melibatkan bermacam-macam kegiatan baik itu perekonomian, ya, UMKM tadi itu UMKM, YKM, terus peternakan, pertanian, pengolahan sampah organik, bahkan ada budayanya juga seperti malah jemparingan begitu kan, dan semacamnya begitu. Dan luar biasa kunjungannya sangat masif ya, sangat cukup sangat banyak ya, kunjungannya lumayan ramai. Bahkan kata Pak Lurah itu setiap hari ada kunjungan dari pribadi ataupun mungkin komunitas itu untuk belajar bagaimana membuat suatu wadah kegiatan yang tujuannya untuk ketahanan pangan yang sebenarnya itu sudah secara turun temurun dulu sudah dipraktekkan di Keraton Yogyakarta dari dulu sampai sekarang begitu. Itu lumbung Mataraman tadi itu. Ya, saya percaya itu sudah konsep untuk bertahan masyarakat. Nah, itu nanti penggunaannya itu kan istilahnya bisa tergantung situasional dalam masa damai maupun masa perang. Ataupun pacaklik gitu ya, atau gimana? Ya, pacaklik enggak ya? Pacaklik termasuk Ya, karena itu kan lumbung ya. Iya, jadi untuk isinya jaga proses bagaimana sepertinya itu bagaimana mempersiapkan ketika nanti ketahanan pangan biar satu masyarakat itu tidak tergantung daripada pihak luar. Betul, iya. Saya jadi ingat itu kan dulu pada waktu penyerangan Sultan Agung ke Batavia, itu kan dari sejarah itu dikatakan bahwa sebelum penyerangan itu diawali dengan pengiriman orang-orang tertentu untuk mempersiapkan itu lahan, sumber pangan, logistik ya, logistik betul. Seperti itu. Iya. Nah, itu kan di situ itu disebarkan orang, nanti
istilahnya di situ sudah bertani dan lain sebagainya. Pak itu kan itu malah telik sandine mungkin ya mereka sebenarnya Ya, pasukan iya, karena pasukan gitu itu. kan. Nah, itu dalam konsep perang. Mungkin seperti itu mungkin. Nah, kalau setahu saya itu ya kalau ketahanan pangan ya yang penting bagaimana biar masyarakat bisa survive dengan memanfaatkan keadaan yang ada tanpa tergantung pada sumber daya dari luar. Bahkan tadi ada poin yang penting dari Pak Lurah tadi itu bahwa mungkin ke depan dengan kemandirian yang dibangun oleh masyarakat di tingkat bawah seperti ini ya dengan adanya kegiatan dengan nama konsep lumbung Mataraman ini itu ke depan pemerintah itu mungkin tidak usah repot-repot bikin program seperti percepatan nanti nggak usah begitu kan karena kan dari masyarakat sudah mandiri untuk ketahanan pangannya jadi misalnya butuh telur ya tinggal dari peternakannya butuh sayur-mayur buah ya tinggal dari perkebunannya begitu itu kan merupakan Sisi positifnya dan itu sudah kegiatan masyarakat yang sudah sejak dulu dilaksanakan walaupun tanpa label aneka macam begitu kan tapi yang penting memang ada penggerakan begitu harus ada tokoh ada program yang yang diasuh oleh diarahkan oleh para aparat desa dan tadi memang keuntungan yang dibendung semua itu Pak Amir itu memang desanya itu aparat desanya masih muda-muda semua jadi masih semangat kok diajak maju gelem nah ini kan misalnya kebanyakan misalnya aparatnya tua susah ya tidak semuanya seperti itu tapi saya melihat gini nanti istilahnya nanti pengunjung sudah bagus jangan lupa itu kita bukannya sekedar berproduksi tapi tidak kalah pentingnya itu pemanfaatan. Betul. Ya. Sekarang bagaimana misalnya bisa tapi upama di situ potensial penanaman sorghum. Sorghum itu kan jadi salah satu sumber pangan yang baik. Nah, tapi dengan berjalannya waktu itu sorghum itu hanya menjadi sumber pangan kelas 2. Kita lupa bahwa itu kandungan dari sisi kandungan nutrisinya dan juga itu sangat bagus. Nah, itu kan istilahnya perlu juga edukasi terhadap sisi pemanfaatan. Juga untuk hal-hal yang lain, misalnya umpama di pedesaan itu kan banyak sekali itu yang memproduksi benguk. Sekarang mau tanya, saya yakin itu banyak sekali yang tidak tahu apa misalnya kandungan gizi dari tempe benguk itu. Padahal itu kemanfaatnya itu protein nabatinya ya. Bukan itu dari yang sangat penting untuk mencegah degeneratif. Itu benguk itu banyak mengandung dopamin. Jadi nanti ada zat yang bisa memicu kebahagiaan itu ya Pak Amir. Apa itu? Dopamin itu yang jenis dopamin yang levodopamin itu saya pernah membaca di jurnal. Gimana? Itu untuk mencegah kepikunan. Bukan kebahagiaan toh? Bukannya mungkin sebahasa dopamin tapi ini yang namanya levodopa atau apa itu. Jadi yang itu. Mungkin menguatkan itu Pak ya, daya ingat itu ya, memori begitu biar nggak pikun begitu. Memperlambat lah. Memperlambat. Walaupun kan sebenarnya kan kalau kita merujuk ke Quran kan semua pasti akan tua dan nanti tidak akan hilang pengetahuannya. Nah, masyarakat itu saya sering bertanya kepada orang tua itu tidak tahu. Ya sekedar turun temurun. Itu secara kebetulan. Nah, terus yang selanjutnya kalau istilahnya ketahanan pangan itu yang mungkin ini sekedar urun saja. Apa?
kalau termasuk penting digalakan itu kan yang pola pertaniannya. Pola pertanian bagaimana itu masyarakat menemukan cara bercocok tanam yang istilahnya bisa juga mengawetkan tanah. Kalau di Amazon itu ada yang istilahnya dengan teknik bercocok tanam dengan Terra Petra itu, di mana tanah itu akan seperti hidup dan menghasilkan tanah yang subur. Kalau di pedesaan Gunung Kidul yang saya amati, itu kan sudah ada pola pertanian yang sangat arif. Apa itu? Pola bercocok tanamnya coba amati, itu dari sawah sampai ke panen, terus kembali ke sawah lagi, itu hampir tidak ada energi yang terbuang. Misalnya umpama kita panen padi, habis sambung panen padi itu batangnya nanti untuk pakan sapi. betul ya. Dari pakan sapi itu Pupuk. kompos itu kembali ke ladang. Jika Gunung Kidul misalnya dengan lahan yang kritis hanya mengandalkan pada pupuk, saya yakin itu hanya bertahan beberapa generasi, itu lahan sudah tidak produktif lagi. Iya betul. Jadi istilahnya, dan satu hal lagi itu yang pola pertanian seperti itu ternyata itu adalah pola pertanian yang sangat modern. Istilahnya pola pertanian dengan zero waste, dengan sampah yang limbah yang nol, mendekati nol. Jadi limbah tapi terus digunakan lagi Karena gitu ya, berputar terus lagi. itu. Nah, mungkin istilahnya ini hanya sekedar untuk wawasan lah. Jadi ketika Lumbung Mataram itu sudah menghasilkan, mengkreat berbagai ide di masyarakat. Kita juga jangan lupa itu istilahnya untuk mendukung dengan budaya-budaya yang sehat, misalnya untuk pola makan dan lain sebagainya. Betul, mulai pola pertanian pertanian, terus yang seperti pola pertanian yang dulu itu misalnya di satu musim itu ada satu musim itu yang bero, tidak ditanami apa-apa. Sepertinya itu sangat mubazir. Iya karena itu juga lama ya, berbulan-bulan ya menunggu musim hujan lagi itu. Tapi itu sangat efektif, itu dari kajian itu sangat efektif untuk memotong siklus hama. Begitu toh. Iya. Jadi malah itu di sisi lain memang ada tujuannya gitu ya, di balik pola seperti itu ya. Ya istilahnya setelah diteliti. Hikmahnya atau gimana? Dulunya mungkin bisa jadi para nenek moyang yang tidak tahu ini akan memotong siklus begini, ya tidak bisa jadi. Tapi itu dari sisi penelitian itu memang bisa untuk memotong siklus hama itu. Pernah panen itu malah hamane yo tuwa terus kalau misalnya orang turun dong wae ngono kuwi. Iya, sekarang pernah kan istilahnya Gunung Kidul itu tahun berapa itu penghujan hampir merata 1 tahun. Justru kan panenan kurang bagus. Betul ya. Karena apa? Hamanya banyak. Isinya kondisi tanahnya memang kurang bagus. Iya betul. Jadi istilahnya upama Gunung itu ya cocoknya seperti sekarang ini ya diterima saja. Iya, setahun ya panen hanya 3 kali ya, maksimal 3 kali lah ya. Iya. Begitu. Tapi satu hal mungkin ini jadi semangat Lumbung Mataram juga. Gimana, Amir? Itu cobalah dilihat dari cara pemanfaatan sumber daya. Dari zaman nenek moyang dulu itu dari hasil kebun itu tidak ada yang terbuang. Betul sekali. Semua dimanfaatkan baik untuk yang pemilik
atau manusianya atau hewannya atau hewannya itu semua dimanfaatkan. dimanfaatkan. Jadi misalnya lumbung Mataram istilahnya ya tidak hanya concern terhadap manusia, itu terhadap lingkungan, hewan dan lain-lain. Mungkin ke depan bisa perlu dipertimbangkan itu. Oke, ini sudah sharing yang sangat bagus dari Pak Amir. Semoga bermanfaat ya tentang tema hari ini, bagaimana tadi kita merefleksi ya tadi yang sudah kita laksanakan kegiatan talkshow di PKB Gunung Kidul dengan Diskominfo ya, bersama dengan DPMK PKB Gunung Kidul yang hari ini kemudian mengundang Lurah Bedung Kapanewon Semin dengan adanya kegiatan lumbung Mataram. Poktan apa itu ya namanya? Poktan atau apa itu lumbung Mataram itu? Itu macam itu ya? Iya. Ya sebetulnya itu Kampung KB kan juga gagasannya seperti itu. Iya. Tapi Kampung KB itu konsepnya beda. Cakupannya lebih luas dari seluruh keluarga dengan segala aspeknya. Kalau ini kan istilahnya lebih spesifik ke ketahanan pangan. Masalah pangan. Betul, ini Pak Amir ini apa? Cincinnya apa kayak etalase berapa ya cincin ini? Oh, ini dari pemberian. Pemberian siapa? Pemberian orang tua. Oke, terima kasih. Berencana itu keren. Ini sudah lama banget nih. Berencana itu keren, sederhana itu paten. Nah,